Marine terus menyerang Iron Giant atau robot raksasa, tapi serangan itu tidak mempan. Lalu Dory, Brogy, dan Luffy terus melarikan diri, tetapi api telah menyebar ke seluruh pulau, dan War Kyuri masih mengejar mereka. Dr. Vegapunk terus berkata, untuk menjelaskan dosa yang telah dilakukannya, dia perlu menjelaskan apa yang terjadi antara 900 dan 800 tahun yang lalu, yaitu tentang abad kekosongan. Vegapunk mengatakan bahwa sementara sebagian besar sejarah periode itu terhapus, Poneglyph memegang kunci untuk memahami sebuah kebenaran. Di tempat lain, Jaguar di Saul sedang bersantai di suatu tempat, dan dia mulai tertawa. Dr. Vegapunk berkata bahwa pemerintah dunia melarang untuk menguraikan isi dari Poneglyph, tetapi dia sendiri menelitinya, yang merupakan dosa besar kedua yang telah dilakukannya. Berkat dokumen yang ditinggalkan oleh orang-orang Ohara, dia mampu menguraikan sejumlah batu Poneglyph, dan dia tidak menyesalinya sedikit pun. Adapun kru topi jerami melihat awan mulai meregang, dan mereka menyadari bahwa Edison telah meningkatkan tepi awan, dan itu memungkinkan Thousand Sunny melompat tepat ke lautan. Edison berdoa agar para kru topi jerami tidak tertangkap oleh Marine. Luffy kembali menyerang War Kyuri, tetapi dia mundur kesakitan. Dr. Vegapunk berkata bahwa ia hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di abad kekosongan. Yang ia pelajari adalah bahwa selama kurun waktu itu ada seorang pria yang lahir di kerajaan yang sangat maju. Dan ia memiliki tubuh yang elastis, mirip dengan dewa matahari Nika, yang disembah oleh para raksasa di Elbaf. Nama pria itu adalah Joy Boy. Dan ia adalah orang yang pertama berlayar di lautan, atau disebut sebagai bajak laut pertama di dunia. Di ibu kota bunga, orang-orang di Wano mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk setelah menemukan Denden Mushi di antara harta benda Orochi. Momonosuke terkejut mengetahui bahwa Joy Boy adalah seorang bajak laut seperti Luffy. Pesan Dr. Vegapunk berlanjut. Saat ini ia mengungkapkan bahwa ia hanya menguraikan beberapa poneglyph saja, tetapi ia dapat memastikan bahwa poneglyph itu menceritakan sejarah perang besar di masa lalu. Selama waktu itu, Joy Boy berperang melawan para pendiri pemerintah dunia, yang saat itu dikenal sebagai kekuatan sekutu, yang terdiri dari 20 kerajaan. Saat Vegapunk berbicara, Mars mulai menggunakan haki rajanya dengan tujuan melumpuhkan berbagai Denden Mushi di dalam lab. Namun ternyata siaran terus diputar. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa aliansi yang dibentuk 20 kerajaan itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Joy Boy dan nakamanya. Namun ia tidak tahu mengapa konflik ini terjadi. Vegapunk juga tidak berpihak pada salah satu pihak, tetapi yang ia tahu adalah bahwa perang itu merupakan bentrokan dua ideologi yang berbeda. Vegapunk kemudian membahas kerajaan tempat Joy Boy tinggal dan seberapa maju kerajaan itu. Dia juga mengatakan bahwa senjata yang diciptakan selama konflik itu berada di luar kemampuannya dan sangat sulit untuk ditiru di masa kini. Namun disitulah letak masalahnya. Dalam Labo Phase, Edison menghubungi Stussy dan menyuruhnya untuk menurunkan penghalang Frontier Dome dan melarikan diri. Stussy menolak karena dia masih perlu membantu topi jerami melarikan diri. Tetapi Edison mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak berguna lagi karena Gorose terlalu kuat. Edison dan yang lainnya telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kru Mugiwara, dan ia yakin kru Mugiwara akan berhasil menyelamatkan diri dari Egghead. Di sisi lain, Jinbe masih menuju kapal dan ia membawa Zoro. Jinbe meminta maaf kepada Nami karena butuh waktu yang lama. Nami memberitahu mereka untuk bergegas karena kapal-kapal Marine mulai memblokade pantai timur laut. Stussy lega mendengar bahwa kru Mugiwara punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun Stussy memberitahu Edison bahwa dia merasa tidak memiliki tujuan lagi setelah Stella meninggal. Di bagian pantai, Nesjuro melepaskan diri dari cengkraman para raksasa dan mencoba menebas Bonnie, tetapi Franky berhasil menolongnya dari serangan tebasan Nesjuro. Dr. Vegapunk melanjutkan dengan mengatakan bahwa kekalahan Joy Boy menandai berakhirnya abad kekosongan. Lalu Nesjuro melompat tinggi ke udara dan melepaskan serangan tebasan kuat yang membelah Labo Phase menjadi dua dan menyebabkan semua agen Cyberpol dan Seraphim yang ditawan jatuh. Lalu Marine mencoba menyelamatkan mereka.
Dr. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa dunia tidak pernah pulih dari akibat perang.